Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar pada zatnya, yang besar pada setiap sifat-sifatnya, yang besar pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat berikan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran. Ini pembahasan ketiga tentang Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, subuh Jumat pertama Ramadan kita membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Kemudian di subuh Jumat kedua kita telah membahas bagaimana seharusnya kita memperlakukan Al-Quran. Di subuh ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca dan mendengar Al-Quran. Yang pertama sekali yang perlu kita pahami dengan baik adalah penamaan Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Quran? Walaupun tentunya nama Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran saja. Dalam Al-Quran sendiri, penamaan Al-Quran itu juga disebut dengan nama-nama yang lain yang banyak sekali. Namun nama utamanya yang disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para ulama salafus saleh dan seluruh umat Islam kebanyakan menyebutnya dengan Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Di mana berbeda dengan penyebutan kitab-kitab yang lain yang pernah Allah turunkan ke bumi, seperti Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf. Jawabannya adalah sesuai dengan makna Al-Quran itu sendiri yang berasal dari kata qara'a yaqra'u. Iqra, qira'ah, Qur'anun, yang kalau kita artikan secara literal dalam bahasa Indonesia, sesuatu yang dibaca, sesuatu yang terus dibaca tanpa henti-henti. Nah, hal tersebut sebagaimana janji Allah kepada Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quranlah satu-satunya kitab yang pernah Allah turunkan ke atas permukaan bumi ini, yang akan terus dibaca tanpa henti-henti sampai hari kiamat, adalah cuma Al-Quran.
sehingga dia dinamakan dengan Al-Quran. Sesuatu yang akan terus dibaca sampai hari kiamat, maka dia disebut dengan Al-Quran. Artinya sesuatu yang terus dibaca, tidak ada habis-habisnya. Allah katakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami akan menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat. Apa makna inna wa inna lahu lahafizun? Sesungguhnya akan kami jaga Al-Quran itu, maknanya akan terus ada yang membacanya, menghafalnya sampai hari kiamat. Baru tidak ada yang membacanya atau tidak ada lagi yang menghafalnya ketika kiamat itu sudah datang. Maka yang pertama, inilah makna daripada Al-Quran, atau kenapa dia dinamakan dengan Al-Quran. Akan terus dibaca tanpa henti-henti sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Zabur tidak ada lagi, Taurat tidak ada lagi, Injil tidak ada lagi. Walaupun ada, tapi sudah terjadi tahrif, tabdil, sudah diganti-ganti, sudah diacak-acak, sudah dirubah-rubah. Karena memang Allah menakdirkannya seperti itu. Hanya Al-Quran saja yang tidak masuk tahrif, diacak-acak ya, dibongkar pasang. Hanya Al-Quran yang tidak masuk tabdil, diganti-ganti atau ditambah-tambah. Hanya Al-Quran tidak masuk itu. Dia dijanji oleh Allah akan terus dibaca sebagaimana dia tertulis sampai hari kiamat. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak dijanjikan oleh Allah seperti Allah menjanjikan Al-Quran. Maka Al-Quran itu, mau katakanlah kita yang hadir di sini, mau kita baca atau tidak kita baca, mau kita hafal oleh kita yang hadir di sini atau tidak kita hafal, Allah tetap menghendaki akan ada orang-orang yang terus membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu. Tidak ada urusan dengan kita. Tinggal saja apakah kita akan tertinggal dengan Al-Quran itu, atau kita termasuk orang-orang yang ikut andil menjaga Al-Quran itu dengan membaca atau menghafal. Itu saja. Jadi misalnya kita mau khawatir ini, kalau tidak saya baca nanti tidak ada yang baca. Oh tidak ada, kita pun tidak ada urusan Al-Quran itu, tetap itu janji Allah. Ini kalau tidak saya hafal nanti tidak ada yang hafal yang lain, tidak ada pengaruh dengan kita. Justru kita menyedihkan. Kita yang menyedihkan sekali seandainya tidak ambil andil dalam Allah menjaga Al-Quran itu dengan cara membaca atau dengan menghafal. Sebaliknya, beruntung orang-orang yang masuk dalam program Allah menjaga Al-Quran. Dengan apa? Dengan dia membaca
atau dia menghafal. Allah namakan orang-orang tersebut dengan ahlullah wa khassatuh. Ahlul Al-Quran, ahlul Quran, ahli Al-Quran. Siapa mereka ahli Al-Quran? Yang ikut ambil andil dalam program Allah menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Siapa mereka? Yang senantiasa mulazamah membacanya, yang senantiasa mulazamah menghafalnya. Orang-orang ini Allah katakan ahlullah, keluarga Allah. Wa khassatu, orang spesial bagi Allah. Kenapa? Karena ikut andil dalam program Allah menjaga Al-Quran. Coba kita perhatikan, apakah Allah itu berkeluarga? Apakah Allah itu boleh berkeluarga? Tidak boleh. Mukhalafatuhu lil hawadis, salah satu sifat Allah yang wajib ada pada Allah, yang kita sebut dengan sifat salbiyah, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak boleh sama. Kalau makhluk punya keluarga, punya anak, punya istri atau suami, itu makhluk. Tapi Allah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam bentuk apapun makhluk itu. Tapi Allah katakan bahwa orang-orang yang ikut ambil andil dalam program Allah menjaga Al-Quran, Allah katakan keluarga Allah. Padahal Allah tidak boleh berkeluarga. Tapi untuk para yang mulazamah membaca Al-Quran, mulazamah menghafal Al-Quran, Allah katakan keluarganya. Dia tidak boleh berkeluarga, tapi dia katakan dia punya keluarga. Siapa? Orang-orang yang ikut ambil andil tadi dalam program Allah menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Jadi seolah-olah begitu spesial orang-orang yang ambil andil dalam menjaga Al-Quran ini, karena dia sangat spesial sampai Allah mengatakan dia keluarga. Padahal Allah tidak boleh punya keluarga. Jadi saking spesial sekali. Seperti kita kadang-kadang ketika melihat ada anak muda, ya, dia punya ayahnya sendiri, dia punya ibunya sendiri, tapi karena kita lihat akhlaknya bagus sekali, orangnya bagus sekali, sampai kita katakan itu anak saya, ini anak lo, padahal bukan anak kita. Begitulah kira-kira ketika Allah menyatakan bahwa orang-orang yang ikut ambil andil dalam menjaga Al-Quran ini sebagai ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang yang spesial bagi Allah. Jadi tinggal sekarang, apakah kita termasuk dalam orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai keluarganya, orang spesialnya? Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mulazamah membaca Al-Quran, senantiasa menghafal Al-Quran. Kalau tidak, sungguh sedih sekali, menyedihkan sekali nasib kita. Kita hafal tidak, mulazamah membaca tidak, sedih sekali. Kita tertinggal dari rombongan orang-orang yang dianggap keluarga oleh Allah. Hanai jamang nandayo, angka sediran. Kita keluar dari rombongan orang-orang yang dianggap spesial bagi Allah. Nama kita tidak masuk dalam daftar itu. Sedih sekali. Karena yang dimaksudkan dengan keluarga Allah itu bukan hanya penghafal, bukan. Ya.
Ahlul Quran itu bukan hanya penghafal. Bahkan banyak penghafal kadang-kadang tidak dianggap Ahlul Quran. Kenapa? Karena dia tidak menjaga hafalannya dengan cara mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi sebaliknya, orang-orang yang selalu mulazamah membaca Al-Quran, dia mulazamah terus baca Al-Quran, dia tidak menghafal tapi dia mulazamah membacanya, justru itu Allah anggap sebagai Ahlul Quran. Dan bukan satu dua ulama yang menghafal Al-Quran gara-gara mulazamah membaca, bukan karena program khusus menghafal. Seperti misalnya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti almarhum, seorang ulama besar dari Syria. Beliau menyatakan sendiri, saya tidak pernah menghafal Al-Quran itu khusus memang menghafal, tidak ada pernah. Tapi semua Al-Quran Allah masukkan dalam kepala dan hati saya karena saya terus mulazamah membacanya. Baca sampai Allah letakkan dalam kepala dan hati dia terhafal semua Al-Quran. Dan itu sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya tentang bagaimana Allah meletakkan Al-Quran dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ketika turun Al-Quran, begitu Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, langsung mulut Rasulullah komat kami menghafal. Lagi disampaikan, lagi dihafal. Maka ketika itu ditegur oleh Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, tidak perlu kamu gerak-gerakkan mulutmu itu. Artinya kamu tidak perlu capek-capek harus menghafal. Inna jam'ahu wa qur'anah, kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu dan kami letakkan dalam hatimu. Maka metode menghafal Al-Quran Rasulullah itu berbeda dengan metode kita secara umum. Kalau metode kita kan ya pegang Al-Quran, hafal secara khusus, itu metode kita. Rasulullah tidak seperti itu, langsung Allah letakkan dalam hatinya. Dan ternyata metode itu juga dilakukan oleh sebagian ulama. Di antaranya tadi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Jadi beliau mengatakan, saya tidak pernah misalnya duduk khusus untuk hafal, tapi beliau dari kecil terus baca Al-Quran, tidak pernah henti-henti, mulazamah terus baca setiap waktu salat. Selesai salat baca sampai Al-Quran itu Allah letakkan dalam hatinya. Maka kapanpun dia perlukan dalam menjelaskan hukum, dalam berceramah, dalam menyampaikan ilmu, seolah-olah Al-Quran itu lewat di depan matanya. Kan lagi dayo mana dia sampaikan ayat pendek ale alah kedua. Alah apa ayat keperah alah sona hafair. Itu kita ya. Tapi beliau tidak lagi seperti itu. Ya. Maka kita katakan tadi, Ahlul Quran itu bukan hanya orang yang menghafal Al-Quran secara khusus, tapi orang-orang yang mulazamah dengan Al-Quran masuk dalam Ahlul Quran. Termasuk dalam Ahlul Quran orang yang senantiasa mengajarkan dan belajar Al-Quran, tidak berhenti-berhenti, termasuk Ahlul Quran. Artinya ahli Al-Quran, keluarganya Allah, keluarganya Al-Quran. Dia selalu mengajarkan Al-Quran, tidak pernah henti-henti. Dia seorang ahli tajwid, diajarkan orang membaca Al-Quran, sifatul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, makharijul hurufnya, makhraj hurufnya diajarkan terus. Beruntung Allah, orang-orang yang Allah letakkan posisinya sebagai pengajar Al-Quran. Berarti Allah
Allah pilih dia menjadi keluarga Al-Quran, keluarga Allah. Dia terus mengajarkan Al-Quran. Itu bagian daripada Ahlul Quran. Dan itu tidak sembarangan. Datang tajak dayo masa Ummah Hawa decit tak pernah Al-Quran, kena je pengajar Al-Quran. Perlu belajar dulu kita. Termasuk Ahlul Quran, orang yang tidak pernah berhenti belajar Al-Quran, mengajar dan belajar. Di mana halakah-halakah tahsin Al-Quran datang dia. Di mana halakah-halakah tajwid datang dia. Dia perbaiki bacaannya. Makanya kalau kita umrah itu, kita pergi haji, pergi umrah, itu di Masjidil Haram, di Mekah, di Masjid Nabawi, itu yang duduk di situ. Kadang-kadang kita datang satu syekh, ya, udah duduk dia di dinding, khusus dia mewajarkan Fatihah kepada jamaah. Siapa mau ikut, walaupun yang ikut 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu level profesor yang duduk itu. Kan dengku kampung kan dengku rangkang Begitu kita keluar dari masjid, begitu selesai salat di Masjid Nabawi, kita lihat di tiang ada orang tua satu syekh lah katakan. Dia duduk di situ menunggu siapa yang mau diajarin baca Al-Quran, Fatihah setidaknya. Itu banyak itu di Masjidil Haram. Itu para doktor itu, para profesor itu kan orang biasa ya. Lantas kenapa mereka mau duduk di situ? Tunggu orang kadang-kadang cuma 2 orang, 3 orang, tapi dia semangat sekali diajarkan. Untuk jangan ketinggalan daripada rombongan Ahlul Quran. Yang tingkah ulama. Tajak dah yo. Alah kan duha-duha kamu ham dia fikir li. Giban cara ustaz tanpanya mudah lah. Bek ni baca. Itu tingkat ulama mereka yang sudah pergi umrah, pergi haji, bisa mendapatkan tiang-tiang itu yang ada syekh khusus duduk, dia perbaiki Fatihah itu. Begitu inginnya mereka masuk dalam kategori khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran tidak henti-henti dan mengajarkan Al-Quran. Tidak masalah walaupun yang hadir cuma 2 orang, 3 orang. Mereka cuma berharap agar mereka masuk dalam golongan Ahlul Quran. Maka Ahlul Quran ini pembacanya yang mulazamah membacanya, bukan bacanya seminggu sekali ya. Bukan yang baca khusus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Quran gerok, itu belum dikatakan Ahlul Quran. Dia mulazamah, yang menghafalnya, yang mengajarkannya, yang belajar, itu semua masuk dalam kategori Ahlul Quran. Maka kita yang telah Allah berikan kemampuan mampu membaca Al-Quran, ajarkan agar kita tidak tertinggal dari rombongan Ahlul Quran, keluarga Al-Quran, keluarga Allah. Yang kita belum Allah berikan kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran, jangan tertinggal juga dengan cara terus belajar membaca Al-Quran. Ditanya sama orang, bapak tiap tahun belajar Al-Quran, tidak bisa-bisa memangnya? Tidak. Saya belum puasa dia kami minta mana halakah belajar Al-Quran, datang kita, update. Walaupun kita tahu, walaupun belajar diulang-ulang tetap susah, tapi tetap kita semangat belajarnya. Orang bingung, ini bapak ini ditun tapi nak hanje je ke tapi tidak masalah, karena target kita agar tidak tertinggal daripada rombongan keluarga Al-Quran,
dan keluarga Allah. Bagi kita yang sudah belajar dan sudah tahu mengajarkannya, tapi tidak bisa mengajarkan. Tidak bisa mengajarkan. Kita sudah paham membaca Al-Quran, tapi tidak bisa mengajarkan. Maka bagaimana agar tetap bisa masuk dalam keluarga Al-Quran, keluarga Allah, dengan cara membacanya untuk diri sendiri, tapi mulazamah, terus membaca. Ya. Tapi semua tidak bisa. Semua tidak bisa. Belajar hai dem je, mengajar apalagi. Membaca pun susah, selalu salah. Tetap berusaha sambil terus belajar, tapi salah bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih, fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatatatta' bih, falahu ajrani." Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bih, dan bagus bacaannya, makhrajnya, sifatul hurufnya, tartilnya bagus, fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah, maka orang tersebut apabila dia mulazamah membaca Al-Quran, dia akan terus ditemani oleh ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Setiap duduk dia baca dengan tartil, pas bacaannya, langsung datang malaikat mulai duduk rame-rame menikmati bacaannya. Tapi bagaimana dengan yang tadi udah belajar, udah bisa-bisa, tapi terus belajar, apalagi mengajarkannya, tapi pengen baca, semangat baca walaupun sulit. Kata Rasulullah, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatatatta' bih," dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatatatta', dan dia sulit membacanya, berat. Satu ayat aja dia butuh waktu 2-3 menit untuk selesai, pupah je. Tapi dia tetap berusaha agar tidak tertinggal dari rombongan Ahlul Quran tadi. Tinggal katanya, tetap baca, usahakan sambil belajar. Apa kata Rasulullah? Falahu ajrani, dia bahkan dapat pahala 2 kali lipat dari yang pertama tadi yang bagus bacaannya. Karena dia tidak bisa, sulit, tapi dia berusaha tidak menyerah. Dia enggak membiarkan dirinya meninggal, wafat dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran dan tidak belajar. Kalau wafat, kita mati, kita tidak bisa baca Al-Quran, tapi kita dalam proses belajar, insya Allah selamat. Tapi kalau mati kita, Al-Quran belum pas kita baca, dan kita tidak dalam proses belajar, nah, kita dalam posisi bahaya. Kita dikeluarkan dari daftar Ahlul Quran. Maka berusahalah kita, jangan sampai kita tidak termasuk daripada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tadi. Ya, dengan menghafal, dengan mulazamah membaca, atau ya menghafal, tak mampu menghafal, mulazamah membaca, atau belajar, atau mengajarkan. Nah, semua ini Ahlul Quran. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu ada dalam lingkungan menghafal, atau membaca, atau belajar, atau mengajarkan, atau tidak bisa tapi berusaha sambil belajar. 5 orang ini beruntung kalau kita ada pada salah satunya. Yang celaka kalau kita tidak ada pada salah satunya. Kalau kita tidak ada pada salah satu 5 ini, maka kita akan masuk dalam aduan Rasulullah kepada Allah. Apa aduan Rasulullah? Rasulullah mengadu kepada Allah, "Inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura." Nangis-nangis Rasulullah, sedih.
Kata Rasulullah kepada Allah mengadu, inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Ya Allah, ada umatku ittakhadul Qur'ana mahjura, yang meninggalkan Al-Quran. Apa makna meninggalkan Al-Quran? Tidak masuk dalam salah satu 5 tadi. Dia tidak masuk dalam circle Al-Quran. Di luar, anak open kan? Baca tidak bisa, belajar tidak mau, apalagi menghafal. Maka mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada 5 tadi ini, agar kita tidak di luar list daripada ahlul Quran. Itu yang harus kita pahami. Yang paling utama dulu tentang semangat membaca Al-Quran. Kadang kalau kita sampaikan pun banyak sekali hadis-hadis, kadang-kadang tetap orang dia tidak masuk, dia selalu cari alasan, tidak mungkin lagi, tidak bisa lagi, tidak inilah, tidak itulah, gigi sudah goyang lah, susah untuk ini macam. Cukup kita katakan kepada orang-orang tersebut, berusahalah agar tidak tertinggal daripada keluarga Al-Quran. Baik sampai dia yang hanai damah. Cara minta masing-masing. Kalau kita tidak masuk kepada keluarga Al-Quran, berarti kita sebaliknya masuk dalam aduan Rasulullah, yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Terakhir sebagai penutup, Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran wa huwa ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, dia akan datang di hari akhirat nanti syafi'an, sebagai pembela bagi pembacanya, teman setia bagi pembacanya, pengacara. Kalau bahasa kita sekarang, Al-Quran itu nanti akan menjadi pengacara di mahkamah Allah di hari akhirat. Dia tidak akan melepaskan kita untuk membela kita di hari akhirat di depan mahkamah Allah. Dia tidak akan melepaskan kita sebelum dia mengantarkan kita ke pintu surga. Umpamanya kalau mau banding-banding antara anak dengan Al-Quran, apalagi istri dengan Al-Quran, itu memang jauh ya, dari dunia ke hanafiah. Mau banding-banding anak dengan Al-Quran, lebih baik jadikan Al-Quran sebagai teman setia. Iqra'ul Quran wa huwa ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah selalu Al-Quran. Itu pasti dia akan datang di hari akhirat nanti sebagai pembela. Tapi harus mulazamah, tidak dilepaskan. Hai pelha, dia akan berhujjah di hadapan Allah. Dari dunia saja, ketika dia mati, ada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, jasadnya itu utuh terjaga. Bukan hanya penghafal Al-Quran yang utuh terjaga jasadnya itu. Orang yang mulazamah membaca. Ada seorang petani orang jauh belang, tapi dia selalu bawa Al-Quran ke sawah. Dia bawa Al-Quran. Siang hari dia berhenti sawah, dia salat zuhur baca Al-Quran. Asar dia berhenti baca Al-Quran. Dan terus setiap hari seperti itu. Ditemukan jenazahnya setelah beberapa tahun. Itu kejadian di Aceh itu. Ketika kuburan beliau itu mengenai bagian jalan, dibongkar, dipindahkan. Ketika dibongkar, ditemukan jenazahnya utuh, sudah 8-7 tahun utuh seperti pertama dikuburkan. Orang-orang berfikir ini ulama. Berfikir ini ulama yang saya peta ceknya, ini ulamanya aulia, jasadnya utuh. Ditanya pada keluarganya, kebetulan anaknya perempuan semua. Kata anak-anaknya, ayah kami bukan ulama, ayah kami bukan alim, bukan orang yang soleh sekali, yang bukan. Cuman selama hidupnya dia tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Dia pun juga bukan penghafal Al-Quran.
cuma dia selalu bersama Al-Quran. Dia bawa pergi kerja ke sawah, dia bawa Al-Quran. Waktu kosong dia baca Al-Quran. Setiap selesai sholat dia baca Al-Quran. Mulazamah membaca. Ketika dia mati, sebagaimana dia menjaga kalam Allah dengan dia selalu membacanya, maka Allah jaga jasadnya daripada dimakan dan disentuh oleh binatang-binatang tanah. Itu di dunia, apalagi nanti di hari akhirat. Maka kalau di dunia ini mungkin Allah sudah kehendaki kita sudah bosan dengan kehidupan manusia, kahek dah hadapi macam manusia tu, tipu kecewa dulu. Maka sekarang pilihlah Al-Quran. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi berhadapan dengan berbagai macam sikap manusia, terakhir pilihlah Al-Quran. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Dia teman paling setia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.